Kembali lagi kita di analisis arus mesh, series analisis arus mesh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis arus mesh jika di dalam suatu rangkaian tersebut, rangkaian listrik yang akan kita bahas, terdapat sumber tak bebas di dalamnya. Bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama, contohnya adalah di sini kita diberikan rangkaian seperti ini. Ada dua sumber tegangan bebas, yaitu namanya adalah yang pertama sebesar 5 volt dengan polaritas positif dan negatifnya di sini. Kemudian sumber tegangan bebas yang kedua sebesar 25 volt dengan polaritas positif di sini dan negatif di sini. Kemudian ada satu sumber tegangan tak bebas dengan polaritas untuk positifnya ada di sini dan negatifnya di sini. Di dalam rangkaian tersebut ada dua resistansi, yaitu 6 ohm dan juga 10 ohm. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai I dan juga IB. Nilai I adalah yang di sini, nilai IB adalah di sini. I adalah berarti I adalah arus yang mengalir di 10 ohm. Sedangkan IB adalah arus yang mengalir di sumber tegangan tak bebas. Oh iya, untuk sumber tegangan tak bebasnya itu bernilai atau sebesar 5 IA volt. Besarnya sebesar 5 IA volt. IA yang di sini itu sama dengan IA yang ada di sini. Oke, untuk menganalisisnya itu sama seperti menganalisis menggunakan analisis arus mesh seperti biasa. Di sini ada dua loop, maka akan ada dua persamaan. Persamaan pertama kita analisis dari loop I1. Di sini terlihat bahwa 6 I1 dikurang 0 I2 itu sama dengan 5 ditambah 5 IA. Karena ini adalah sumber tegangan tak bebas, jadi persamaannya menjadi 6 I1 dikurang 0 I2 sama dengan 5 tambah 5 IA. Nah, kita lihat ternyata IA itu sama dengan I1. Sehingga kita gabungkan IA yang di sini itu sama dengan I1, maka 6 I1 kita gabungkan dengan sesama I1 dikurang 5 I1 sama dengan 5. Maka I1-nya sama dengan 5 volt. I1-nya sama dengan 5 volt. Kemudian bagaimana dengan I2, loop I2? Loop I2 itu adalah minus 0 I1 ditambah 10 I2 sama dengan minus 5 IA dikurang 25. 10 I2 sama dengan minus 5 dikali IA. IA-nya sudah kita ketahui, IA sama dengan I1, I1-nya sama dengan 5 volt, maka minus 5 dikali 5 dikurang 25. Maka I2, 10 I2 sama dengan minus 25 dikurang 25 sama dengan minus 50, sehingga I2-nya menjadi minus 5 volt. Sehingga untuk I-nya yang kita cari, I ini, karena kita sudah dapat I2, maka nilai I ini sama dengan minus I2 sama dengan 5 volt. Kemudian berapakah IB atau arus yang mengalir di sumber tegangan tak bebas? Itu sama dengan IB sama dengan I1 dikurang I2. Sama dengan 5 dikurang minus 5, hasilnya adalah 10 volt. Atau menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus, yaitu sigma I sama dengan 0. Di sini notnya atau di sini percabangannya, sehingga menjadi IA ditambah I dikurang IB sama dengan 0. Maka 5 ditambah 5, IA adalah 5, kemudian I juga bernilai 5 dikurang IB sama dengan 0, maka IB sama dengan 10 volt. Kita lihat hasilnya adalah sama-sama 10 volt. Sehingga kita sudah menyelesaikan
untuk soal yang pertama menggunakan analisis arus mes jika terdapat sumber tak bebas di dalam rangkaian tersebut. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Jika rangkaiannya seperti ini. Nah, di sana ada VS, yaitu sumber tegangannya, sumber tegangan bebas. Kemudian ada R1, R2, R3, dan R4. Kemudian di sana ada sumber arus tak bebas. Nilainya berapa? Sumber arus tak bebas ini ternyata nilainya 2 IO ampere. 2 IO ampere untuk besarnya nilai sumber arus tak bebas. Nah, nilai R1, R2, R3, dan R4 itu sama-sama 1 ohm. Untuk sumber tegangan bebasnya adalah 1 volt juga. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah VO atau tegangan output. VOUT di sini, VO, yaitu tegangan yang ada di R4. Di sini IO yang di sini sama dengan IO yang di sini. Sehingga di sini kita buat jadi 4 loop. Sebenarnya hanya 3 loop saja, tetapi kita mempermudah sehingga ada 4 loop. Kenapa lebih mudah? Nanti kita lihat cara menganalisisnya. Di sini I2 sebenarnya sudah ketahuan, yaitu 0 ampere. Karena di sini loop I2 itu adalah loop terbuka. Sehingga dapat dipastikan bahwa I2 sama dengan 0 ampere. Kita lihat untuk loop I1 persamaannya adalah 2I1 karena ini 1 tambah 1. Sehingga 2I1 dikurang 1I2 atau dalam hal ini I2 saja dikurang 0I3 kurang 0I4 sama dengan 1. Dengan nilai I2 sama dengan 0, maka kita dapatkan 2I1 dikurang 0, dikurang 0, dikurang 0 sama dengan 1. Maka 2I1 sama dengan 1, I1 sama dengan setengah ampere. Atau 1/2 ampere. Ini kita bisa bandingkan hasilnya dengan pembagi tegangan. Yaitu jika kita menggunakan pembagi tegangan, kita cari dulu tegangan di R1. Tegangan di R1 itu sama dengan R1/R1 tambah R2 dikali VS. Maka 1/1 tambah 1 kali 1 hasilnya adalah setengah volt. Nah, tegangan di sini kita sudah tahu yaitu setengah volt. Berapakah arusnya? Tinggal VR1/R1. Maka hasilnya setengah per 1/2 ampere. Hasil dari IR1 atau dalam hal ini I1 atau juga IO sama dengan setengah ampere. Hasilnya sama. Kemudian I2-nya tidak perlu kita cari karena I2 sama dengan 0. Bagaimana dengan loop I3? Loop I3 di sini karena ini adalah sumber arus tak bebas, maka langsung saja I3 itu sama dengan minus 2I0. 2IO maksud saya. I3 sama dengan minus 2IO. Sehingga minus 2 IO-nya sudah tahu yaitu setengah. Maka minus 2 dikali setengah sama dengan 1 ampere. Kita lanjutkan ke loop I4. Loop I4 adalah minus 0I1 minus 0I2 minus 1I3. Atau dalam hal ini yaitu langsung minus I3 ditambah 2 karena R3 tambah R4 1 tambah 1 yaitu 2I4 sama dengan 0. Maka ini 0, ini 0. Minus I3 yaitu minus min 1 ditambah 2I4 sama dengan 0. I4 sama dengan minus setengah ampere. I4 sama dengan minus setengah ampere. Selanjutnya kita cari I0. I4 kita sudah tahu yaitu minus setengah ampere. Maka VO yang di sini I4 dikali R4 yaitu minus setengah dikali 1. Sehingga di sini adalah minus setengah volt.
minus setengah volt. Maka kita sudah dapatkan nilai VO yang ada di sini, yaitu sebesar minus setengah volt. Nah, ini menggunakan rangkaian yang di sini. Bagaimana selanjutnya? Kita coba di rangkaian selanjutnya, yaitu kita sudah belajar juga, sudah kita bahas tentang super mesh. Maka di sini kita coba menggunakan prinsip analisis super mesh yang diterapkan di dalam suatu rangkaian listrik jika rangkaian listrik tersebut memiliki sumber tegangan atau sumber arus tak bebas. Dalam hal ini contoh di sini adalah super mesh, analisis super mesh jika terdapat sumber tegangan tak bebas. Di sini ada dua sumber bebas, satunya sumber tegangan sebesar 12 volt, yang satunya adalah sumber arus sebesar 6 ampere. Dengan ada dua resistansi yang pertama 1 ohm, resistansi yang kedua 3 ohm. Kemudian ada satu sumber tegangan tak bebas yang nilainya 2I volt dengan polaritas positif di atas, negatifnya di bawah, 2I volt. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai V? Nilai V itu adalah tegangan yang di sini. Tegangan yang ada di 3 ohm. V adalah tegangan yang ada di 3 ohm. Maka kita tidak bisa melakukan seperti hanya loop I1, loop I2, tidak bisa. Kenapa? Karena sumber arusnya ada di tengah sini. Tidak bisa kita lakukan menggunakan analisis mesh biasa. Tetapi kita harus menggunakan analisis super mesh, yaitu kita menggunakan loop super mesh dalam hal ini. Bagaimana caranya? Sehingga ini adalah loop super meshnya. Loop super meshnya. Sehingga di sini minus 12 ditambah I kali 1, kemudian ditambah 2I ditambah 3I2. 3I2 sama dengan 0. 3I2 itu sama dengan V. Sehingga 3I, ini I tambah 2I1 sama dengan 3I, tambah 3I2 sama dengan 12. Ini kita sebut persamaan 1. Kita sebut persamaan 1. Kemudian persamaan 2 didapat dari mana? Persamaan 2 kita bisa dapatkan dari sigma I sama dengan 0 di percabangan sini, yaitu I ditambah 6 dikurang I2 sama dengan 0. I ditambah 6 dikurang I2 sama dengan 0. Maka I dikurang I2 sama dengan minus 6. Ini kita sebut persamaan 2. Sehingga kita punya dua persamaan sekarang. Oleh karena itu kita bisa mencari, karena pertanyaannya adalah V, berapa V, kita hanya perlu mencari I2-nya saja. Maka I2 dengan Cramer, dengan menggunakan metode Cramer, maka determinan 3 dan 1, 3, 1, kemudian 12 min 6 dibagi determinan dari 3, 1, kemudian 3 min 1. Hasilnya adalah minus 18 dikurang 12 per minus 3 dikurang 3. 3 kali minus 6, minus 18. Dikurang 12 kali 1, 12. Dibagi 3 dikali minus 1, minus 3. Dikurang 3 dikali 1, 3. Hasilnya adalah minus 30 per minus 6 sama dengan 5 ampere. Kemudian berapakah nilai V? Karena I2 sudah diketahui, maka I2 dikali 3. I2 5 kali 3, 15 volt. 15 volt. Maka nilai V sudah kita dapatkan.
Nah, tetapi jika kita ingin mencari I1 juga bisa dilakukan dengan Cramer tentunya, yaitu nilai I di sini sama dengan nilai I1 sama dengan nilai I. Jadi jika kita mendapatkan I1, kita mendapatkan nilai I juga. Maka dengan Cramer, yaitu 12, determinan 12 min 6 dan 3 min 1 dibagi minus 6. Minus 6 dapat dari mana? Dari sini. Karena sudah kita ketahui sebelumnya, maka hasilnya adalah minus 12 tambah 12 dikali minus 1, minus 12 dikurang 3 dikali minus 6, yaitu minus 18, sehingga minus 12 dikurang minus 18, hasilnya minus 12 tambah 18 dibagi minus 6. Maka 6 dibagi minus 6 sama dengan 1 ampere. Atau bisa juga kita dapatkan nilai I atau I1 ini dengan menggunakan sigma I sama dengan 0 atau hukum Kirchhoff tentang arus, yaitu dalam hal ini I1 tambah 6 dikurang I2 sama dengan 0. I1 tambah 6 dikurang 5 sama dengan 0. Maka I1-nya sama dengan minus 1 ampere. Hasilnya sama saja, menggunakan Cramer ataupun menggunakan sigma I sama dengan 0. Nah, jika dikembalikan ke persamaan loop super mesh-nya, maka kita bisa buktikan bahwa hasil yang kita dapatkan ini adalah benar. Kita kembalikan ke persamaan super mesh-nya, yaitu minus 12 ditambah I tambah 2 I1 tambah 3 I2 sama dengan 0. Maka minus 12 dikurang 1 ditambah minus 2 ditambah 2 dikali minus 1, itu hasilnya adalah minus 2 tambah 15 sama dengan 0. Sehingga minus 12 dikurang 1 dikurang 2 minus 15 ditambah 15, hasilnya adalah 0. 0 sama dengan 0, maka terbukti. Bisa dikatakan bahwa hasil yang kita dapatkan adalah benar. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis mesh jika terdapat sumber tegangan ataupun sumber arus tak bebas di dalam suatu rangkaian. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata dan juga salah di dalam menganalisis. Mari kita sama-sama saling membangun dan saling sharing pengetahuan. Terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.